Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Hari ini kita akan Ibu akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Ini ada beberapa yang saya bicarakan sebelum proses coaching berlangsung ya Bu ya. Boleh apa tidak Bu? Boleh Bu. Oke, begini Bu. Nanti pada saat proses coaching, baik coach maupun coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Misalnya, apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah sudah ditanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan apa respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan. Dan jangan lupa juga coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum mulai coaching, boleh saya bertanya sama Ibu? Boleh Bu. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah kompetensi coaching Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot pada coaching saya nanti. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya? Iya Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik Bu, itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu nanti saya arahkan kepada coach saya Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu gunakan? Indikator pencapaian ini saya dalam hal ini dalam proses coaching saya ini adalah saya akan menemukan solusinya, dan coach saya nantinya akan menemukan cara-cara yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dan coachingnya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan dapat mencapai indikator ketercapaian yang diinginkan tadi ya Bu ya. Nanti setelah selesai coachingnya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam. Bu, apakah Ibu ada waktu Bu? Afrida mau berbicara sebentar sama Ibu. Oh iya Nak, kita duduk dulu ya Nak ya. Silakan. Gini Bu, saya ini kan perlu seseorang yang teman saya berbicara untuk menceritakan kebingungan saya Bu ya di sini dalam pembelajaran yang tadi Bu. Oke. Pantesan tadi Bu lihat Afrida mundur terus di kelas ya. Ada apa Nak? Ya Bu, tadi saya tuh gelisah karena masalah pembagian kelompok di kelas tadi Bu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Frida cuma ingin solusi Bu dari permasalahan ini, makanya Frida menemui Ibu untuk berbicara. Oke. Jadi tujuan Afrida menemui Ibu untuk menceritakan permasalahan yang terjadi dengan Afrida. Oke Bu. Tujuan Frida memang menemui Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Frida hadapi tadi Bu. Tentang ini Bu, merasa tidak nyaman atas pembagian kelompok yang dibentuk di kelas tadi Bu. Iya. Boleh Bu tahu kenapa Frida merasa kurang nyaman? Begini Bu, tadi kan di dalam pembentukan kelompok, di dalam kelompok Afrida itu Afrida sendirian Bu, yang perempuan, yang di antara teman-teman tuh memang lebih mahir dalam komputer Bu. Tapi saya merasa dengan kelompok itu saya kurang cocok Bu dan tidak nyaman.
karena di sana temannya itu cuek Bu dengan tugas. Makanya Afrida tuh pengen bercerita tentang Ibu masalah kelompok ini Bu. Iya. Apakah tidak bisa diselesaikan, Nak? Sebenarnya bisa Bu, tapi Afrida terlanjur kecewa Bu dengan sifat teman-teman yang terlalu cuek dengan tugas tadi Bu. Lalu menurut Afrida seperti apa? Kalau Afrida minta tukar kelompok bisa nggak Bu? Sepertinya tidak bisa, Nak, karena kelompok lain juga sudah penuh. Ini tidak bisa Bu ya. Iya. Gini. Sekarang gini, Nak. Jadi menurut Afrida dari percakapan kita ini tujuannya untuk apa? Afrida tuh sebenarnya menemui Ibu ingin bercerita masalah kelompok tadi Bu. Yang tadi seperti Afrida bilang dan untuk mencari solusi apakah bisa bertukar kelompok atau tidak gitu dalam biar kami itu bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan benar Bu. Oke. Kalau seperti itu, sekarang yang menjadi hambatannya apa, Nak? Ini Bu, Afrida kan ditulis sebagai ketua. Jadi teman-teman itu mengandalkan Afrida Bu. Nah mereka itu tidak bertanggung jawab. Mereka maunya terima beres saja Bu. Nah itu yang Afrida tidak suka Bu. Kalau seperti itu, menurut Afrida, penyelesaian dari permasalahan itu seperti apa? Ya sebenarnya bisa saja Bu ya dengan cara membagi tugas. Jadi kami itu bisa mengerjakannya bersama-sama Bu. Apa kamu bisa menjelaskan kepada teman-teman untuk menerima pembagian tugas tersebut? Sebenarnya bisa sih Bu dengan cara berdiskusi bersama dengan teman-teman. Berdiskusi, kumpul kelompok Afrida, terus Afrida bagi kelompok-kelompoknya itu dengan tugasnya masing-masing. Sebenarnya bisa Bu. Oke, itu bagus, Nak. Sebenarnya itu apa? Sebagai ketua kelompok ya Afrida harus melakukan itu gitu ya. Jadi harus bisa membantu teman, kemudian bisa mengadakan pembagian tugas tadi ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, Afrida merasa sudah selesai nggak masalah yang dihadapi tadi? Ya sebenarnya sudah dapat gambaran Bu ya, berarti masalah Afrida ini bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman. Afrida ngobrol dulu sama teman, terus Afrida sebagai ketua kelompok bertanggung jawab atas tugasnya dengan cara membagi tugasnya masing-masing. Jadi kami setiap orang di kelompok itu mendapatkan tugas masing-masing Bu. Jadi semuanya bekerja, tidak ada yang cuek terhadap tugasnya. Sebenarnya sudah dapat solusi Bu ya dari pembicaraan ini Bu. Oke, hebat, keren. Ini baru ketua kelompok. Terima kasih Bu Tidak ya. salah Ibu memilih Afrida sebagai ketua kelompok. Teman-teman juga sudah membentuk kelompoknya, di mana Afrida sebagai ketua kelompok yang hebat. Ya, terima kasih Bu ya. Yang tadinya Afrida merasa kecewa dan ingin bertukar kelompok, dengan berbicara dengan Ibu, Afrida yakin bahwa ini bukan masalah yang besar dan ini bisa diselesaikan dengan cara Afrida sebagai ketua kelompok akan membagi tugas bersama teman. Terima kasih Bu atas pembicaraan ini. Afrida dapat solusi dari masalah Afrida Bu ya. Terima kasih Bu ya. Afrida izin dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan anak Ibu? Iya, dengan Afrida Bu. Oh iya. Saya mau nanya nih beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, jadi dari setelah saya tadi melakukan coaching dengan siswa saya, dengan Afrida tadi itu di kelas 11 Ibu. Ya, memang si anaknya memang baik Bu ya, jadi cepat menalar semua pertanyaan yang saya berikan tadi. Dimana kalau saya lihat tadi sudah tercapai Bu ya coaching saya tadi Bu. Apa yang saya lakukan itu sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi, kemudian dia bertanggung jawab Bu atas apa yang sudah dia kemukakan pendapatnya tadi, sehingga alur tersebut bisa menggali coaches dan hal ini si Afridanya untuk menceritakan permasalahannya dan kemudian dia sendiri menemukan solusi-solusinya Bu. Baik Ibu.
menurut saya sebagai observer, proses coaching ibu dan siswa ibu tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan prosesnya alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga ibu bisa menemukan, ibu dan Afridanya ya, siswanya ya, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh ibu? Ya Bu, jadi dari coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya merasa harus meningkatkan lagi kemampuan saya mengenai proses alur Tirta tadi Bu, sehingga coaching saya lebih baik lagi untuk kalau terjadi lagi permasalahan pada yang saya hadapi di kelas pertama Bu. Baik Ibu, bagus Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang baik lagi nih Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum ya. Sama Ibu. Baik, Assalamualaikum Bu Afrida. Waalaikumsalam Pak Febri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Begini Bu ya. Nah, nanti pada saat proses coaching ini, baik coach ataupun coachee akan saya amati Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada pada Ibu. Ya, misalnya ini, apakah coaching yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian ibu juga harus menemukan kata kunci pada saat coaching itu ya. Kemudian juga saya akan mendengarkan apa respon dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu tanyakan. Kemudian jangan lupa juga ya, dalam coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum kita mulai coachingnya, boleh saya bertanya Ibu? Boleh Pak. Baik Bu. Dari proses nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Dalam coaching nanti Pak Iya, ya, Bu. ya yang akan saya kembangkan kompetensinya yang pasti kompetensi inti dari coaching itu sendiri Pak, seperti adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi di sini ada 3 kompetensi ya, Iya Pak. intinya Bu ya. Iya, Itu yang pertama itu kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Nah, di antara ketiga itu Bu, kira-kira yang mana Bu yang paling yang spesifik yang Ibu observasi nantinya Bu? Oh, yang akan saya Iya, Bu. saya kembangkan yang jelasnya Pak ya pada saat coaching nanti itu yang dilakukan pada saat observasi, saya lebih ke mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach saya. Baik, jadi ada 2 di sini Bu ya. Iya, Pak. Yaitu yang Ibu kembangkan ini kira-kira indikatornya pencapaiannya itu seperti apa Bu nanti? Indikatornya Bu. Indikator ketercapaian saya pada saat coaching nanti itu ya jelas saya bagaimana cara saya agar coach saya itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri Pak. Itu yang akan saya indikator ketercapaian dari coaching saya. Baik, bagus sekali Bu ya. Jadi indikator pencapaian adalah coach dapat menemukan sendiri solusinya Bu Iya, ya. Pak. Kemudian baik Bu, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban Ibu. Semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya. Nah, sini silakan. Terima Bu. kasih Ya, Pak sama-sama. ya. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ini punya waktu Bu, ada saya sharing dengan Ibu Bu. Boleh Bu. Silakan. Ada masalah apa nih? Gini Bu, saya mau Bu menceritakan, sebenarnya tidak enak ya Bu ya, tapi saya ingin curhat dengan Ibu nih Bu. Ya, Ada sesuatu yang terjadi di sekolah saya nih Bu. Ya. Nah, di sekolah saya itu Bu, gurunya kurang kreatif. Kemudian
pelajarannya juga kurang bervariatif. Kemudian saya lihat juga sih guru-gurunya itu tidak ada keinginan untuk apa ya, untuk menciptakan suatu perubahan yang baik di sekolah itu, Bu. Jadi kegelisahan Ibu Eti itu yang akan diceritakan itu masalah teman di sekolah yang kurang pembelajaran kurang bervariatif gitu Bu ya. Jadi gimana tuh menurut Ibu tujuan dari berbicara ini dengan saya, ada yang bisa saya bantu? Jadi mungkin dari pembicaraan ini ingin ada suatu solusinya, Bu, dari masalah-masalah yang saya hadapi, Bu. Gimana ya, Bu? Jadi inginnya Ibu di sini maksudnya ingin mengadakan perubahan gitu Bu ya, dari rekan yang tadinya pembelajarannya kurang bervariatif. Nah, jadi Ibu itu mau membawa perubahan, bagaimana caranya rekan-rekan guru tadi menjadi lebih aktif, lebih bervariatif pembelajarannya, begitu ya Bu ya. Oke. Jadi dari perubahan-perubahan itu kira-kira bagaimana cara Bu Eti untuk mencapai perubahan tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Iya, Bu. Saya ceritain dulu, Bu ya. Jadi permasalahannya itu, Bu, karena di sini kan saya perhatiin, Bu ya. Jadi guru-guru itu tidak seperti tadi, Bu, tidak mengajar, tidak bervariatif. Kemudian padahal, Bu, sarana dan prasarana sekolah itu sudah lengkap. Nah, jadi saya tuh mengalami masalah. Kenapa sih guru-guru tidak memanfaatkan sarana yang ada di sekolah supaya pembelajarannya itu sifatnya lebih yang tadi saya harapkan tadi, Bu, bervariatif tadi, kemudian guru-gurunya juga kreatif sehingga siswa itu tidak merasa bosan dalam pembelajaran si guru tadi itu, Bu. Oke, jadi memang benar Bu ya, kalau misalkan gurunya kurang aktif, kurang bervariatif, otomatis korbannya itu adalah siswa menjadi bosan ya. Iya. Gimana di sana? Bosan nggak? Bosan. Bahkan kalau sudah jam terakhir, Bu, siswa pada ngantuk, Bu. Gitu. Jadi kira-kira nih dari perubahan yang Ibu inginkan tuh yang lebih spesifik perubahannya seperti apa sih yang akan Ibu ingin capai? Iya, Bu. Selain dari perubahan yang tadi pengennya pembelajarannya itu lebih bervariatif ya. Nah, jadi lebih kemana sih? Terus langkah-langkahnya apa? Kalau menurut saya sih, Bu ya, harapan saya ya, jadi pertama guru-guru itu mempunyai suatu ide ya, Bu ya, ide untuk menciptakan suatu pembelajaran inovatif gitu, Bu ya, maunya saya gitu ya. Kemudian fasilitas yang ada di sekolah itu ya dimanfaatkan gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri, Bu, sehingga tidak sia-sia ya fasilitas yang ada dianggurin lah gitu, Bu ya. Jadi anak-anak juga merasa menjadi kelas itu jadi menyenangkan gitu, Bu. Oke, jadi maksud Ibu Eti ini perubahannya lebih kepada pemanfaatan fasilitas dan sarana yang ada, terus pembelajarannya lebih bervariatif gitu ya, terus mampu membuat pembelajaran itu lebih interaktif sehingga siswa tidak bosan ya menjadi aktif. Oke, kan kalau misalkan nih ya pembelajaran yang ideal itu, pembelajaran yang aktif itu skalanya tuh 10 ya, antara 1 sampai 10. Nih kalau menurut Bu Eti untuk saat ini pembelajaran di sekolah Bu Eti itu skalanya di mana? Kalau sekarang tuh masih rata-rata 5 ya, Bu gitu. Oke. Pengennya naik ke berapa nih? Level 7 aja sudah lumayan sih, Bu, harapannya. Oke. Kalau misalkan level 7 udah lumayan ya sebenarnya. Ini kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Mungkin juga seperti ini ya, karena kita juga merasa, Bu ya, di sekolah ini kurang ada pelatihan ya, Bu ya, workshop, itu juga kemampuan gurunya juga semua daya manusia namanya juga kurang, Bu ya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan teknologi kalau seandainya mereka tidak mampu menggunakannya. Jadi kedepannya akan diadakan workshop, pelatihan, kemudian juga guru-guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya untuk mengikuti sejenis pelatihan di luar dari sekolah gitu secara mandiri, baik itu dari maupun luring gitu. Oke, dari Ibu sendiri berarti Ibu juga akan melakukan binaan atau mentoring ya gitu ya? Iya, dengan jadi di sini nih banyak ya, ada beberapa berarti yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama itu mentoring kepada rekan gurunya, terus mengadakan pelatihan kecil nih di sekolah ya, terus
dulu-dulunya diikut sertakan, diajak untuk mengikuti pelatihan atau workshop di luar. Nah, Iya, Bu. di antara ketiga itu yang mana nih yang lebih akan Ibu lakukan nih, segera nih yang akan dilakukan? Mentoring, pelatihan kecil, pelatihan besar atau workshop? Kalau saya untuk bukan ini mentoring dulu, Bu. Jadi nanti kita juga ada sejenis pendampingan, Bu, kalau Iya. ada atau ini apa inseminasi ya, Bu ya. Iya, Ada dulu supaya mereka juga mendapatkan bimbingan dalam meningkatkan kualitas mengajarnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, selain dari Ibu nih, yang namanya kita mentoring kan pasti harus punya rekan ini yang kira-kira bisa membantu kita untuk mencapai perubahan. Iya, Bu. Nah, kira-kira untuk Bu Eti nanti siapa lagi nih yang akan terlibat selain dari Bu Eti dalam mentoring ini? Saya mungkin nanti menaikkan teman saya, Bu, juga dia juga pernah juga ikut pelatihan juga sebagai mentoring, tutor teman sebaya lah, Bu, ibaratnya. Iya, iya. Nanti akan mengiringi saya, mendampingi saya untuk menjadi mentoring bagi teman-teman dan hal ini rekan-rekan guru di sekolah yang saya, Bu. Iya, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya, Iya, Bu Bu, ya. iya. Oke, luar biasa sekali Bu Eti ya. Semoga apa yang Ibu inginkan tercapai ya. Jadi tujuan yang Ibu sampaikan tadi ya, terus langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan dengan cara mentoring, terus mengajak teman berkolaborasi untuk meraih perubahan itu akan terwujud. Ya, saya doakan semoga mentoringnya lancar ya, benar-benar Ibu membawa perubahan di sekolahan Ibu ya. Bu Alfrida, terima kasih Iya. ya. Jadi saya termotivasi ya, Bu ya, karena sudah diarahkan oleh Ibu tadi gitu ya. Oke, saya tunggu cerita selanjutnya ya. Iya, Semoga siap, Bu. selanjutnya akan ada laporan yang baik dari Bu Eti bahwa sudah ada perubahan yang tadinya level 5 ke level 7 ya, Bu Iya, ya. boleh, Bu. Oke, terima kasih Bu Eti ya. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum Bu Eti. Salam, Ibu. Baik, assalamualaikum Bu Afrida. Waalaikumsalam Pak Febri. Tipe tahapnya ini pasca aplikasi ya. Iya, Jadi Pak. tadi saya sudah mengamati. Sepertinya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dari Bu? Alhamdulillah lega Pak ya. Ternyata melakukan coaching itu tidak mudah ya. Dimana kita seorang coach harus mampu mengikuti alur-alur coaching tadi Pak ya. Menggunakan alur tirta, terus kompetensi yang harus saya hadirkan dalam coaching itu Pak ya. Alhamdulillah senang sekali Pak, terutama saya senang coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Baik, bagus sekali Bu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Menurut Bu Afrida sendiri indikator apa yang sudah tercapai di sini? Ya, indikatornya seperti yang saya bilang tadi Pak, alhamdulillah coach saya sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Dengan menggunakan alur tirta tadi Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang dari kata kunci dari pembicaraan tadi, sehingga menghasilkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu ya. Jadi menurut Ibu tadi berarti sudah semua ya Bu ya. Ya, Termasuk juga tadi sudah alur cerita ya. Ya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan tujuannya, ada juga identifikasinya, kemudian akhirnya ditemukan solusi-solusi yang sangat luar biasa Bu ya. Nah, di sini Bu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir ini kira-kira Bu di dalam coaching nanti Bu apa saja Bu yang Ibu harapkan berkembang lagi Bu? Untuk selanjutnya Untuk yang selanjutnya, jelas Bu. ya Untuk Pak ya, selanjutnya, Bu. agar coaching itu lebih Lebih baik mantap lagi ya, Bu. lebih Iya, mantap lagi iya, ya. seperti itu, Bu. Yang jelas saya harus mendalami proses alur tirta tadi, dan juga saya yang merasa yang agak kurang itu di sini Pak, pertanyaan berbobot Pak itu kepada coach saya, dari kata kuncinya menciptakan pertanyaan berbobot itu yang agak kurang Pak, yang harus saya tingkatkan ke depannya lagi. Baik, terima kasih Bu ya. Luar biasa sekali. Ya, Mulai dari pasca Ya, ini, Pak. dari pra dan pasca ini kita sudah melaksanakan coaching tadi Bu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu Amin. ya. Terima kasih Pak Dan Febri. ya semoga kedepannya juga kita bisa melakukan coaching ini Bu ya. Baik Pak, Itu terima saja, Bu, kasih. ya. Terima kasih Pak Febri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
Oke, assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Bu Afrida. Oke, saya dengar nih hari ini ada coaching ya, Ya, Bapak, benar, ya, Bu, akan benar. melakukan coaching. Oke, sebelum saya Bapak melakukan coaching nih, saya kan sebagai observer ada beberapa yang akan saya sampaikan ya Pak ya mengenai coaching ini. Ya, boleh nggak Pak Febri? Ya Bu, boleh Bu. Boleh ya? Ya, karena kan dari coaching ini saya harus mengamati hasil dari coaching bagaimana prosesnya ya Pak ya, saya akan mengobservasi dan proses coachingnya akan saya amati dan saya akan catat berdasarkan dari rubrik coaching ini Pak ya. Iya, Bu. Oke, gini Pak. Dari coaching ini nanti dari berdasarkan rubrik akan saya amati apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah menggunakan rubrik atau belum ya. Apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach atau tidak? Terus apakah di sini Bapak sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya, misalkan adanya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Mungkin sebelum Bapak melaksanakan coaching ada lagi nih yang akan saya tanyakan ya Bapak. Siap Bu, Bisa? siap Bu. Gini, Boleh Bu. dari coaching nanti kira-kira kompetensi apa ini yang akan Bapak kembangkan dalam proses observasinya? Ya, insya Allah Bu ya, ada ketiga kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan itu. Yang pertama nanti insya Allah kader penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan insya Allah saya juga menanyakan pertanyaan berbobot pada coach saya. Jadi di sini saya catat ada tiga Ya, kompetensi baik. ya Pak ya. Dari ketiga kompetensi ini adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, benar sekali. Dan kira-kira di antara ketiga kompetensi ini yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak lakukan? Yang akan dikembangkan? Yang paling spesifiknya Bu mungkin nanti mendengarkan aktif dan Oke. juga menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Itu yang saya aplikasi nantinya Bu. Oke, jadi ada dua ya di sini ya, Iya, lebih benar. kepada mendengarkan aktif dan juga bertanya-pertanyaan berbobot. Nah dari kedua ini, terus nanti kan ada indikator nih ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya nanti akan seperti apa Pak? Indikator pencapaiannya Bu itu mungkin saya lebih ingin mendapatkan solusi Bu. Solusi dari coaching ini. Nah itulah indikator yang bisa kita dapatkan Bu. Tentu saja kita dengan solusi itu kan berarti kita sudah melakukan coaching dengan baik. Seperti itu. Tapi saran saya di sini Pak ya, bagaimana caranya nanti untuk menemukan solusi itu alangkah baiknya Bapak mengarahkannya agar coaching Bapak itu dapat menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Siap Bu. Jadi Bapak menggunakan analitika dengan bertanya pertanyaan berbobot berdasarkan kata kuncinya. Bagaimana caranya Bapak mengarahkan agar coaching Bapak menemukan solusinya sendiri. Siap. Ya Pak ya. Ya, jadi saya catat di sini indikator ketercapaiannya adalah coaching dari Pak Febri dapat menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Ini, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Febri, itu berdasarkan dari observasi. Nanti pada saat setelah melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik, siap Bu. Ya, Siap. Terima silakan, kasih Bu Pak, ya. lakukan Iya, Bu. coachingnya, Pak. Ya Bu. Izin. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Kiki. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Febri, ada baik, ada tidaknya Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kiki ada waktu kira-kira tidak apa-apa untuk menyampaikan kita ngobrol di sini? Tidak apa-apa Pak. Baik. Nah ini kalau begini Bapak perhatikan akhir-akhir ini Kiki ini agak murung. Nah kurang bersemangat dalam belajar. Kira-kira apa sih penyebab itu? Saya memang butuh seseorang Pak untuk membicarakan permasalahan yang saya alami loh Pak. Baik. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak bantu gitu di sini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya Pak. Terus apa lagi kira-kira gitu? Saya bingung Pak, apa ya yang buat saya tidak nyaman? Apa sih penyebabnya ya Pak ya? Coba sekarang Kiki ceritakan perasaan Kiki saat ini seperti apa sebenarnya? Saya merasanya tidak nyaman Pak, karena salah satu mata pelajaran Pak yang buat saya tidak nyaman Pak. Baik ya. Mengapa Kiki? Apa yang membuat Kiki tidak nyaman dengan mata pelajaran tersebut? Kiki? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus sama satu mata pelajaran Pak. Ibu itu selalu menyindir saya Pak, sambil melirik sinis ke arah saya Pak. Menyindir? Baik Ki, coba kamu ceritakan lagi perasaan kamu yang kamu alami sekarang Ki. Coba kamu pikir-pikir. Jadi Pak, ada salah satu guru nih Pak, guru bahasa Inggris, yang dianya buka les privat Pak. Nah saya itu
tidak ikut Pak dalam les privatnya. Saya tahu les privat itu kata ibu itu tuh untuk menambah pemahaman Pak ya dalam pembelajaran. Ya benar Pak. Saya pikir juga kayak gitu. Saya akan lambat dalam memahami kalau tidak ikut les Pak. Jadi menurut kamu bagaimana itu Ki? Benar juga ya Pak ya, apa yang katakan ibu itu bahwa les bahasa Inggris itu sangat penting loh Pak. Nah, itu kamu sudah tahu. Kenapa kamu tidak coba ikut les privat saja Ki? Tidak bisa Pak, masalahnya saya itu kalau mau ikut saya harus meninggalkan ini saya Pak, latihan bulu tangkis saya Pak. Baiklah, sekarang kita fokus ke pembicaraan kita tadi ya. Jadi menurut kamu Ki, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Coba. Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari apa yang saya alami ini Pak. Saya ingin juga Pak mendapatkan nilai bagus seperti teman-teman saya Pak. Ya, jadi begini Ki. Menurutmu sepertinya apa sih yang menjadi hambatannya Ki? Jadi gini Pak, kebetulan lesnya itu diadakan sore hari Pak. Hmm. Sedangkan waktu sore itu saya harus latihan bulu tangkis. Saya tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis oleh orang tua saya Pak. Saya ingin jadi atlet loh Pak. Oke, itu sebenarnya bagus ya. Jadi lalu Ki, bagaimana Ki pendapatmu? Jadi kamu itu harus mengetahui prioritas kamu Ki. Kira-kira keduanya itu yang mana yang lebih prioritas menurut Ki? Keduanya penting loh Pak. Tapi saya belum bisa Pak mengatur waktunya agar tidak berbenturan Pak. Nah sekarang kita berpikir Ki, bagaimana sekarang cara kamu mengatasi masalah tersebut? Coba. Jadi saya akan menemui guru bahasa Inggris itu Pak untuk berbicara dengan guru tersebut. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau saya mendapatkan catatan materi-materi bahasa Inggrisnya Pak, supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu Pak, karena hari Sabtu itu saya tidak latihan bulu tangkis Pak. Sekarang timbul pertanyaan baru Ki ya. Apa kamu bisa Ki belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis kamu itu? Bisa sih Pak, saya bisa menggunakan laptop ataupun HP Pak. Nah, itu bagus Ki. Nah, selanjutnya bagaimana kamu bisa mengatur waktunya Ki? Saya akan menemui guru tersebut Pak untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring ya Pak ya. Oke, bagus sekali Ki ya. Memang harusnya seperti itu Ki. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan Ki. Sebenarnya kalau kamu bisa menghadapi langsung bapak itu, nanti kamu bisa temui langsung Ki. Nah kamu temuin dan kamu ceritakan masalah yang sebenarnya seperti apa. Nah prioritas kamu ini kan sebenarnya bulu tangkis dan juga sekolah. Nah sekolah dengan bulu tangkis ini bisa menjadi dua prioritas kamu Ki. Hanya saja kamu di sini berarti bisa membagi waktunya nanti. Nah nanti kamu juga bisa ikutkan di hari Sabtu les dengan bapak itu. Silakan Ki, bapak sangat mensupport sekali. Luar biasa itu Ki. Iya Pak ya, saya akan mencoba Pak untuk membicarakannya. Nah, terima kasih loh Pak atas bimbingannya Pak. Sekarang saya mau tahu ya apa yang harus saya lakukan ya Pak ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke Ki, bapak rasa kamu ini adalah anak yang hebat, anak yang cerdas dan tetap semangat ya. Bapak yakin kamu bisa Ki. Semangat Pak. Semangat, Terima kasih, semangat, Pak semangat. ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kiki. Oke, Kak Febri sudah Iya, melakukan Bu. coachingnya tadi Iya, ya. Bu. Jadi dari coaching tadi apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian tadi, indikator ketercapaian? Baik Bu, alhamdulillah Bu ya, di dalam coaching tadi saya sudah melakukan analisa Bu, di mana saya tadi memetakan tujuannya, Oke. kemudian saya mengidentifikasi juga, kemudian saya juga tadi ada rencana aksinya, Iya. dan yang terakhir tadi akhirnya ada juga solusinya Bu. Jadi seperti itu yang saya lakukan tadi Bu. Oke, sudah cukup baik ya. Tadi juga menurut sudah saya amati, Bapak juga sudah melakukan alur benar. Dan tadi Bapak sudah pertanyakan pertanyaan berbobot sehingga coach Bapak sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri ya. Oke, gini ada pertanyaan lagi nih, satu lagi ya Pak ya. Kira-kira nih dari coaching tadi, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi untuk kedepannya? Mungkin Bu ya, kompetensi itu Bu, mungkin di alur ceritanya Bu. Mungkin saya nanti lebih memahami lagi Bu, proses alur cerita itu seperti apa Bu, lebih mendalami lagi seperti itu Bu. Iya, jadi biar
berikutnya itu lebih baik Lebih baik lagi lagi, Bu. proses Iya. coachingnya Pak ya, Betul, iya, lebih betul. profesional lagi nih Nah, ya, iya, Bu. biar menjadi coach profesional ya Pak ya. Baiklah, semoga kedepannya kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada hari ini, dan kegiatan hari ini adalah kita anggap sebagai tahap awal kita untuk menuju kesuksesan coaching selanjutnya ya Pak ya. Ya, saya berharap nanti untuk selanjutnya saya juga bisa jadi coach dari Pak Febri nih. Amin, amin, Bu, ya. Oke Pak Febri, cukup sampai di sini dulu ya dari kegiatan kita, baik kita observasi, dan tadi saya sudah melihat observasinya, proses coachingnya, dan ini sudah pasca observasi. Saya rasa lengkap sudah proses coaching kita. Sampai jumpa nanti untuk selanjutnya Pak Febri ya. Oke, terima kasih Pak Febri. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Bu Kiki, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu. Begini Bu, nanti hari ini Bu akan mengadakan coaching ya? Iya Bu, benar Bu. Oke. Jadi ada beberapa yang saya nanti tanyakan pada saat sebelum Ibu mengadakan coaching nih. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan nih. Saat nanti proses coaching, baik coach maupun coaches, dan hal ini akan saya amati dan saya sesuaikan nanti nilainya dengan rubrik yang ada pada saya. Ini saya bawa rubriknya Bu ya. Kemudian itu misalnya Bu, apakah sudah sesuai dengan jalur peta. Kemudian pertanyaan Ibu sudah berbobot atau belum gitu Bu ya. Kemudian nanti disesuaikan dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachesnya, dan nanti akan saya mendengarkan apa respon dari coaches, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan. Dan jangan lupa nanti pada saat coaching Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian nanti ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi gitu ya yang ada pada coaches. Kemudian nanti mungkin sebelum memulai coaching boleh saya bertanya lagi Ibu? Boleh Bu, silakan Oke. Ibu. Nah, menurut Ibu nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baiklah Ibu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang jelas kompetensi inti ya Bu ya, Ya. di mana ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot pada coach. Oke. Jadi nanti Ibu mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu juga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Bu, menurut Ibu kompetensi mana yang spesifik yang akan nanti Ibu kembangkan? Oke, untuk yang pertanyaan yang spesifiknya Ibu ya, yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, jadi menurut Ibu ada 2 kan, mendengarkan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, ini Ibu ya. Jadi setelah tadi Ibu sampaikan tadi, kira-kira indikasi apa ketercapaian dari kompetensi pada saat nanti coaching Bu? Oke, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan ya Bu ya, dari coach saya, coach saya akan menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Nah, dari coach dapat menemukan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Gitu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah coaches nanti yang nanti bertanyakan nanti akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Oke ya Bu ya. Baik Bu Kiki, terima kasih dulu atas jawaban-jawabannya, dan silakan Ibu melakukan coaching nanti dengan coachesnya sehingga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai indikator yang tadi Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu, ya Bu. Oke, terima kasih Bu Kiki. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Bu Kiki. Apa kabarnya Pak Febri? Alhamdulillah Bu, baik. Cuman ada galau-galau sedikit ini Bu.
Oke, alhamdulillah. Walaupun galau-galau ada galau-galaunya ya. Akhirnya hari ini kita bisa mengobrol loh Pak Febri dengan kesibukan Bapak Febri yang luar biasa sekali. Oke, kemarin baru sudah supervisi ya Pak ya? Benar Bu. Baik, Bapak. Sebelum jauh ngobrolnya nih, kira-kira Bapak inginkan apa dari obrolan kita nih Pak? Ya sebenarnya Bu, saya inginnya dapat solusi Bu dari obrolan ini Bu. Karena guna-gurana aja Bu. Guna-guna. Iya. Oke, ngomong-ngomong, abis selesai supervisi nih, sebelum kita jauh nih ngobrolnya. Bagaimana sih perasaan Bapak dulu nih? Gimana? Perasaan saya plong Bu. Ada senangnya, kemudian juga ada gunanya tadi Bu. Nah, senangnya itu karena saya lihat Bu anak-anaknya sebenarnya sudah aktif Bu. Dan mereka juga sudah semangat dalam belajar mengerjakan tugas itu. Seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak belajar dengan penuh semangat. Betul, Bu. Tadi juga Bapak bilang ada gundanya nih. Nah, jadi kira-kira nih apa yang menjadi kegundahan Bapak pada saat melakukan supervisi kemarin? Oke. Jika berkenan, coba Bapak ceritakan sama saya. Gini Bu ya, setiap manusia itu kan mempunyai kesalahan Bu, apa kehilapan seperti itu. Tadi Bu, di saat proses pembelajaran itu, saya lupa menyampaikan rubrik penilaiannya Bu. Nah padahal itu menurut saya sangat penting sekali Bu, seperti itu Bu. Terus ada lagi tidak Pak? Ada juga sih Bu ya, jadi saya lupa menyampaikan rubrik penilaian itu juga saya tadi lupa berkeliling Bu. Saya berkeliling itu kan sebenarnya proses pembelajaran di situ ada proses pembelajarannya Bu. Nah tadi saya lupa berkeliling saat mereka diskusi. Saya itu hanya terfokus pada RPP Bu. Nah seperti itu Bu. Jadi ada yang menganjal di hati saya jadinya Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Jadi bila saya ulang lagi nih, ada dua ya permasalahan Bapak ya. Yang pertama tadi ada dalam kegiatan awal, Bapak lupa menyampaikan rubrik penilaian pada anak. Yang kedua tadi Bapak lupa berkeliling saat anak melakukan diskusi dikarenakan Bapak fokus nih sama RPP-nya ya. Nah, tapi satu nih yang paling penting menurut Bapak. Apa sih yang mengganjal dari permasalahan Bapak tadi? Baik Bu ya. Yang pertama tadi kan itu saya lupa rubrik penilaian. Yang kedua itu saya lupa berkeliling Bu ya. Padahal itu adalah berkeliling itu adalah proses pembelajaran juga Bu. Karena di situ kita bisa melihat keaktifan siswa. Tapi yang paling krusial yang saya lihat di sini Bu yaitu melakukan penilaian tadi Bu. Saya lupa menyampaikan penilaian itu. Padahal ketika kita sudah menyampaikan penilaian itu anak-anak itu akan tahu bagaimana nanti mereka dinilai oleh gurunya. Nah itu tadi Bu, itu yang paling penting, spesifik yang paling fatal menurut saya Bu. Nah itu yang menjadi guna-guna saya tadi Bu, itu Bu. Oke, wah benar ya Pak ya, saya sangat setuju nih sama Bapak. Jadi bagaimana kita harus menyampaikan sistem penilaian dulu di awalnya Pak ya, sehingga anak tuh lebih tahu apa yang mereka harus lakukan. Tadi Bapak bilang lupa menyampaikan rubrik penilaian nih, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak bisa lupa menyampaikan itu? Begini Bu ya, mungkin karena saya itu gugup Bu ya, ada juga grogi juga Bu. Dan saya itu ya namanya juga supervisi Bu ya, jadi ngeblank di situ Bu. Padahal di malam harinya itu sudah saya siapkan semua Bu, mulai dari RPP-nya, kemudian LKPD-nya, kemudian juga media pembelajaran yang ingin saya gunakan, dan juga tidak lupa rubrik penilaian tadi Bu, itu yang paling fatal tadi. Nah saya itu juga tadi terlalu fokus dengan RPP saya Bu, jadi saya itu lupa, jadi ngeblank tadi Bu, seperti itu. Oke, baik Bapak. Kita sudah membahas permasalahan Bapak ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira adakah solusi dari permasalahan Bapak ini? Menurut saya nih Bu ya, kalau menurut saya mungkin saya itu harus meninggalkan gugup tadi Bu. Gugup dan grogi. Kemudian juga mungkin saya harus lebih memahami langkah-langkah pembelajaran dalam RPP itu Bu. Fokus dan saya stabilio, harusnya seperti itu Bu. Ini tadi karena saya itu keteteran, saya itu juga tadi gugup, grogi, jadi semuanya hilang Bu, ngeblank semuanya, seperti itu Bu. Oke Bapak, baik. Itu solusi Bapak tadi Iya, ya. Bu. Mana nih kira-kira yang sangat membantu Bapak? Kalau menurut saya Bu, semuanya itu sangat membantu Bu. Tapi ini Bu ya, mungkin ada tambahan Bu ya. Jadi sebenarnya yang paling krusial itu Bu, kita harusnya sharing Bu. Sharing bersama teman-teman ya. Kegiatan coaching ini juga sebenarnya sangat bagus sekali Bu. Jadi ketika kita sharing, kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Nah kelemahan-kelemahan itu nanti bisa kita perbaiki bersama. Dan jangan terulang lagi dengan teman-teman kita yang selanjutnya. Itu Bu, menurut saya Bu. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Tapi benar nih Pak ya, dengan berkolaborasi
memang akan memperkuat pemahaman dan ingatan kita nih Pak. Kemudian dari rencana-rencana tadi, terus rencana aksi untuk selanjutnya nih Pak, apa yang menjadi komitmen Bapak agar kedepannya jauh lebih baik lagi? Sepertinya Bu ya, seperti ini Bu. Sepertinya saya itu harus berkomitmen membuat RPP yang benar-benar saya siapkan Bu. Dan bukan hanya disiapkan, tapi saya harus terus berlatih. Kemudian juga saya harus mengingat alurnya tadi. Nah, ketika kelemahan saya tadi itu karena grogi, saat di supervisi jarang sekali kan dilihat oleh kepala sekolah, dilihat oleh pengawas Bu. Itu tadi Bu. Itu saja Bu yang kira-kira yang paling krusial Bu, itu Bu, seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Alhamdulillah semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi nih Bapak. Baiklah Pak ya, untuk kesimpulan dari diskusi kita nih, kira-kira apa ya Pak ya? Alhamdulillah Bu ya, setelah berdiskusi bersama Ibu ini, saya merasa lega Bu. Dan insya Allah lebih percaya diri lagi di sini Bu ya. Insya Allah grogi saya ini insya Allah bisa dihilangkan nantinya Bu. Juga saya juga banyak mendapatkan poin-poin Bu. Jadi RPP itu insya Allah nanti saya susun lagi lebih rapi lagi, dan juga mungkin alur-alur langkah-langkahnya itu harus saya cermati dan saya baca berulang kali, dan saya harus lebih berlatih lagi Bu. Seperti itu Bu. Oke, Masya Allah Bapak ya, terima kasih loh Bapak. Alhamdulillah jadi diskusi kita hari ini dapat menemukan jalan keluar dari solusi permasalahan Bapak ya Pak ya. Terima kasih nih Pak sudah mau berbagi cerita sama saya Pak. Baik Bu, saya juga berterima kasih Bu karena Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya di sini Bu ya. Iya Pak, dari permasalahan Bapak ini juga saya dapat belajar nih Pak. Bahwasannya rubrik penilaian itu sangat penting ya Pak ya, disampaikan di awal. Sekali lagi dulu Pak, terima kasih Bapak. Iya Bu, iya, Bu. Sampai jumpa. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Kiki. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bu Kiki, tadi saya sudah memperhatikan proses coachingnya Ibu tadi dengan Pak Febri ya Bu. Iya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan dari proses coaching Ibu tadi pasca observasi ya. Tadi sudah saya observasi Bu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang Ibu inginkan tadi Bu? Oke, di sini Bu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, baik, menurut saya sebagai observer proses coachingnya Ibu tadi sudah Bu Kiki dan Pak Febri tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan dari Pak Febri ya, sehingga Ibu bisa menggali pertanyaan tadi sama Pak Febri tadi ya, sehingga Pak Febri bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Kemudian coaching yang sudah dilakukan tadi juga sudah melakukan prinsip coaching. Dan sekarang ini Bu, pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu, yang nantinya kedepannya nanti akan ada suatu peningkatan gitu Ibu. Silakan Ibu. Oke, kompetensi yang akan saya tingkatkan Ibu ya, Iya. dengan cara memahami lagi proses alur Tirta tersebut, sehingga kedepannya apabila saya melakukan coaching lagi akan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama melakukan coaching yang lebih baik lagi, dan demikian juga observasi kita hari ini semoga bermanfaat, dan kedepannya nanti bukan hanya Ibu Kiki ya, semuanya juga nanti bisa mencontoh dari kegiatan coaching Ibu hari ini ya Bu, yang hebat bagi saya udah hebat dilihat, sudah ada interaktif antara coaching dan coachesnya gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu, terima kasih Ibu.